dinas pemadam kebakaran dan beberapa instansi lainnya. Oke, Tribuners, tadi rekan Ismail juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Dasuki selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Adanya layanan nomor tunggal panggilan darurat, yaitu 112. Nah, kondisi saat ini itu banyak nomor tunggal panggilan darurat, ada 110, 113, 17, 19 dan seterusnya ya. Sehingga masyarakat itu bingung ketika ada kejadian apa, ini mau kemana nih? Dengan kedaruratan apa saja yang nanti ditetapkan oleh Perwali, itu semua bisa masuk ke 112. Pak, ya. Layanannya apa aja Pak di dalam itu misalnya kejadian kebakaran, ada banjir, ada kecelakaan, ada kerusuhan, ada KDRT, ada kedaruratan lain yang ditetapkan oleh Perwali, itu nanti bisa masuk ke 112. Nah 112 nanti akan mencatat namanya call taker, nanti akan melempar ke namanya operator di OPD. Kalau kebakarannya ke pemadam. Ribuan masyarakat Kota Jambi antusias mengikuti program vaksinasi massal dan bakti sosial Akpol 1994 Peduli. Kegiatan ini digelar di halaman Hotel Yellow Komplek Transmart pada hari ini, Rabu 25 Agustus. Antusiasme masyarakat ini justru sempat menimbulkan antrean tidak beraturan dan membuat kerumunan di halaman hotel. Bahkan pantauan dari tribunjambi.com, ada masyarakat yang sempat pingsan karena terlalu lama mengantre. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Fitri Amalia, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Fitri. Fitri, bisa mendengar? Iya. Ya. Rekan Fitri, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi suasana vaksinasi di Hotel Yellow ini? Oke, terima kasih rekan Dea. Vaksinasi hari ini yang berlangsung tadi pagi itu merupakan program vaksinasi massal dan bakti sosial Akpol 1994 Peduli. Kegiatan vaksinasi ini digelar di halaman Hotel Yellow Kompleks Transmart. Dan antrian cukup panjang dari pagi hari karena masyarakat antri untuk vaksin dosis pertama maupun untuk vaksin dosis kedua, rekan Dea. Iya, lalu apa yang dilakukan aparat yang berjaga di sana setelah peserta vaksin ini membeludak saat itu, Fitri? Baik, rekan Dea. Karena situasinya antusias masyarakat yang ingin mendapatkan suntik vaksin, antrean juga sempat tidak beraturan dan membuat kerumunan. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, rekan Dea, karena petugas sendiri langsung cepat mengurai dan antrian kembali tertib. Dan Kapolda sendiri yang meninjau kegiatan vaksinasi tersebut bersama anggotanya juga ikut turun tangan mengatur kerumunan yang sempat terjadi hingga antrian kembali tertib, rekan Dea. Oke, dan Fitri, ya? Pantauan tadi di lapangan juga ada masyarakat yang sempat pingsan karena terlalu lama mengantri, tetapi hal itu juga cepat ditangani, rekan Dea. Baik, iya. Lalu rekan Fitri, di Jambi sekarang ini, Kota Jambi masih berada di PPKM level 4, benar ya? Lalu bagaimana suasana penyekatan di sana? Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk suasana penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi sendiri itu memasuki hari ketiga dan berjalan kondusif. Dan di beberapa titik penyekatan di dalam Kota Jambi tetap dijaga. Dan ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 Agustus mendatang ya rekan Dea. Lalu informasi terbaru ada penambahan titik penyekatan yang memang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang tidak berkepentingan, rekan Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Fitri Amalia berhasil melakukan wawancara bersama seorang warga yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Diambil dulu sama yang anak. Tahu info vaksin dari mana, Mbak? Mbak dari anak. Iya. Vaksin yang keberapa nih, Mbak? Non? Vaksin yang keberapa? Mbak baru pertama. Pertama kali. Rasanya, Mbak? Biasa. Semangat. Dengan Mbak siapa? Mbak Siti Sapura. Hah? Siti Sapura. Siti Sapura. Iya. Masih mau ya? Iya. Makasih anak-anak. Selesai jeda berikut Tribuners, akan ada kisah seorang lansia di Semarang yang tinggal bersama anak ODGJ di rumah yang nyaris roboh. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Di akhir. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah kapan ini Kang? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kota Batam. Tak henti-hentinya melakukan aksi sosial di masa pandemi COVID-19 ini, kini salah satu personel Polres Tanjung Pinang, Bribka Zulhamsyah Putra, membuat inovasi sosial baru, di mana dengan menggunakan kendaraan mobil jenis jeepnya, polisi yang bertugas di Polsek KKP tersebut membuat pasar berjalan murah. Hanya dengan Rp1.000 saja, warga bisa membeli kebutuhan bahan pokok yang diperlukan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Endra Kaputra, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Endra. Halo Dea. Ya, Endra, bisa Anda informasikan bagaimana terkait dengan pasar 1000 ini? Ya, baik Dea dan sahabat Tribun, dapat disampaikan bahwa adalah inovasi terbaru yang dilakukan salah satu personil di Polres Tanjung Pinang yang saat ini bertugas di Polsek KKP, di mana Zulhamsyah ini sebelumnya Dea dan sahabat Tribun juga telah melakukan kegiatan sosial yang viral juga di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Tanjung Pinang dengan mengadakan kegiatan razia perut lapar dengan harga 1.000 juga. Dan untuk kegiatan inovasi baru yang dilakukan ini, ia menyulap mobil jeepnya tersebut untuk memasukkan kebutuhan sembako yang biasa diperlukan oleh warga dengan hanya harga Rp1.000 juga Dea dan sahabat Tribun. Oke, Endra, lalu ada apa saja ini kebutuhan pokok yang disediakan di mobil tersebut? Ya, memang untuk jumlah item tidak terlalu banyak karena memang kondisi kapasitas mobilnya juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk item-itemnya mulai dari sayur-sayuran, ada cabai, bawang, lalu ada mie instan, ada telur, ada beras juga yang sudah dibungkus dengan plastik, lalu ada susu dan berbagai macam kebutuhan lagi yang memang itu biasa digunakan untuk para ibu rumah tangga lah khususnya Dea. Iya, lalu apakah ada batasan untuk warga yang membeli bahan-bahan itu? Karena di sini memang harganya kan hanya dengan Rp1.000 saja, Endra. Baik Dea dan sahabat Tribun, memang disinilah uniknya inovasi sosial yang dilakukan oleh Bribka Zulhamsyah Putra tersebut,
di mana untuk itemnya tadi disampaikan oleh Brigjen Zulhamsyah tidak dibatasi, tapi memang warga yang mengerti sendiri. Jadi dari 1.000 kadang memang ada juga yang ngambil 1 kaleng susu, krim susu, habis itu ada juga yang cuma ngambil sayur-sayurannya saja dengan jenis cabai-cabean yang lain. Lalu juga mungkin ada mie instan yang diambil berapa bungkus, begitu dia. Jadi dia tidak membatasi. Bahkan Zulhamsyah juga bercerita saat melakukan kegiatan ini di minggu lalu, ada seorang ibu-ibu yang datang tanpa membawa uang sepeser pun. Jadi walaupun tidak membawa uang sepeser pun tetap dilayani, hanya Zulhamsyah meminta doa saja bayarannya. Iya, baik Endra, mungkin ada lagi informasi terkait dengan mobil pasar murah ini Rp1.000. Dan ini memang disampaikan Zulhamsyah juga, kegiatan ini awal mulanya ia lakukan berangkat dari keprihatinan saat kondisi pandemi sudah melanda di Kota Tanjung Pinang, khususnya selama 1 tahun lebih. Dan ini memang kan masih sudah masuk pada tahun kedua kondisi pandemi di Indonesia, khususnya di Tanjung Pinang juga. Nah dari situ ia bentuk keprihatinan yang dilihatnya langsung, ia membuat kegiatan sosial awalnya razia perut lapar. Jadi dengan hanya Rp1.000 masyarakat bisa memilih lauk pauk apa saja yang mau disantap, dan dia bersama istrinya langsung turun langsung untuk membagikan nasi hanya dengan Rp1.000. Tapi setelah itu berlanjut, dia mendapatkan curhatan dari beberapa warga yang membeli nasi murahnya tersebut, bahwa memang banyak bantuan dari pemerintah yang tersampaikan oleh warga, namun hanya kadang bantuan tersebut hanya sembako atau beras. Nah di situ ia terpikirkan untuk sudah membuat pasar murah berjalan yang juga tetap dengan harga 1.000. Nah kita juga kita tanyakan juga kepada Brigjen Zulhamsyah bagaimana ini tanggapan dari pimpinan, karena ia juga berdinas sebagai PS Kanit Intelkam di Polsek AKP tersebut. Nah maka ia menyampaikan, Brigjen Zulhamsyah menyampaikan bila pimpinannya tersebut sangat mendukung, bahkan beberapa bulan lalu Kapolda Provinsi Kepulauan Riau Irjen Pol Aris Budiman sampai pernah langsung mendatangi Grey razia perut laparnya untuk melihat langsung bagaimana keseriusan dari personilnya itu membantu masyarakat sekitar. Begitu deh ya. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Endra juga berhasil melakukan wawancara bersama Bribka Zulhamsyah Putra, inisiator dari mobil pasar Rp1.000 ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Razia perut lapar ini berawal dari kegiatan kita yang setiap akhir pekan, Sabtu Minggu itu membagikan sembako. Ada ibu-ibu yang menyampaikan kepada kami dengan kondisinya juga memang memprihatinkan. Pak, kalau boleh kami jangan hanya dapat beras, telur, ataupun mie instan. Anak kami juga butuh susu, butuh sayuran. Jadi dari situlah kita terpikir untuk membuat kegiatan pasar berjalan ini. Jadi untuk pasar berjalan ini kita lakukan di akhir pekan. Pada saat Sabtu dan Minggu saya masuk ke pelosok-pelosok kampung atau menjumpai masyarakat yang benar-benar kondisinya memang harus dan layak kita bantu, seperti itu. Jadi untuk aneka kebutuhan masyarakat yang kita bawa itu di dalam pasar mini atau pasar berjalan kita itu seperti sayuran-sayuran, ada kol, ada kacang panjang, wortel, kentang, dan lain-lain. Jadi banyak seperti kecap, susu, gula, telur, mie instan, bawang, cabai, dan lain-lain. Jadi gimana ke pasar ya seperti itu saya bawa gitu. Jadi untuk mungkin sedikitlah menolong mereka yang memang betul-betul ingin makan enak, makan bergizi dengan kondisi yang mungkin mereka tidak bisa membeli itu semua di saat ini, seperti itu. Beralih ke Jawa Tengah, Tribuners.
Seorang lansia janda terpaksa tinggal di rumah yang nyaris roboh di kawasan Sambung Harjo, Genug, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lansia bernama Mbah Muzaroah ini berusia 66 tahun, mengaku selalu was-was setiap kali hujan deras lantaran rumahnya yang telah lapuk dimakan usia. Bagian atap rumah tamu dan dapur rumah tersebut bahkan sudah ambrol. Mbah Muzaroah mengaku tidak bisa berbuat banyak sebab hanya seorang janda dan para anaknya juga hanya buruh serabutan. Bahkan ada anggota keluarganya yang juga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jateng, Iwan Arifianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Iwan. Halo, Iwan bisa mendengar saya? Halo, Dea. Iya, Iwan bisa Anda informasikan lebih detailnya apa sebenarnya penyebab rumah Mbah Muzaroah ini roboh dan bagaimana kondisi terkininya? Oke, rekan ya, terima kasih dan selamat sore para pemirsa Tribun dimanapun berada. Bisa saya informasikan ya dari Kota Semarang, Jawa Tengah, bahwa rumah seorang lansia atau janda nama Bu Muzaroah kondisi memang mengalami hal miris ya karena atap rumahnya ambrol ya. Atap rumah ambrol itu disebabkan karena hujan deras yang mendera kawasan tersebut pada Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 10 malam ya, sekira jam segitu. Akibatnya atap rumah ya milik Bu Muzaroah di ruang tamu dan ruang tengah itu ambrol ya, jadi atap sudah tidak ada atapnya lagi, ambrol dan kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan karena Bu Muzaroah kesulitan untuk tidur di rumahnya sendiri. Kondisi terkini pada saat siang tadi saat saya meninjau kembali lokasi kejadian tersebut sangat memprihatinkan. Bu Muzaroah lebih menceritakan detail ya kejadian itu. Ia menceritakan bahwa saat kejadian ia sedang mengaji di ruang belakang. Saat itu hujan deras, tiba-tiba ruangnya atap rumahnya di bagian tengah ambrol. Beruntung dia mengajinya di bagian belakang sehingga tak tertimpa atap tersebut. Anaknya yang seorang ODGJ ini yang lebih menggugah hati mungkin pemirsa Tribun Jateng, sangat miris sekali. Anaknya yang ODGJ beruntung saat kejadian sedang berada di ruang tamu sehingga kejadian itu tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Begitu, Dea. Iya, rekan Iwan. Lalu apakah saat ini keluarga dari Mbah Muzaroah ini sudah mendapatkan perhatian dari mungkin juga pemerintah setempat atau bagaimana? Oke, rekan ya dan seluruh pemirsa Tribun Jateng dapat kita informasikan untuk saat ini Bu atau Mbah Muzaroah ini belum mendapatkan bantuan rumahnya ya, perusahaan rumah itu belum mendapatkan bantuan sama sekali. Untuk logistik seperti sembako dan terpal itu memang sudah ada yang disalurkan dari PMI Kota Semarang dan BPBD Kota Semarang. Dapat kita informasikan juga bahwa kondisi rumah Bu Muzaroah saat ini juga sangat rawan sekali untuk dihuni lantaran temboknya rawan ambrol ya. Jadi temboknya itu retak-retak sehingga ditahan oleh batangan bambu ya. Bahkan Ketua RW setempat yaitu Ketua RW 6 Pak Andi sempat menceritakan kepada Tribun Jateng bahwa ini tembok ketika didorong atau disentuh atau ditendang sedikit saja sangat rawan ambrol sehingga ketika hujan deras ketika melanda daerah tersebut bisa saja atap itu ambrol dan sangat membahayakan penghuni rumah yaitu Mbah Muzaroah dan anaknya yang seorang ODGJ. Begitu dia. Ya, Tribuners, rekan Iwan tadi juga sudah melakukan wawancara bersama Mbah Muzaroah. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Kenapa ini Bu? Kok bisa roboh? Itu hujan. Hujan deras. Ya, saya ngaji di sini. Itu beruk gitu. Nggak ada angin padahal. Nggak ada angin, langsung ambrol. Rumah udah lama Bu? Oh iya. Nggak ada yang luka berarti? Enggak. Nggak ada. Terus? Itu, ada sini hancur. Terus tinggalnya jenengan di mana berarti? Di ruang tamu? Saya. Tinggalnya sementara. Oh sih,
ada anak sini di situ. Oh, artis itu. Berdua berarti Bu ya? Ya, siap. Bantuan apa? Ya, renovasi ini belum ada. Polda Riau kembali menggelar kegiatan vaksinasi massal dan kegiatan ini mengambil tempat di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska Riau. Pemberian vaksin ini khusus untuk penerima tahap pertama. Dalam kesempatan kali ini, Polda Riau turut menggandeng Civitas Akademi dari organisasi kemahasiswaan yang bergabung dalam Cipayung Plus Riau. Vaksinasi yang diinisiasi oleh Polda Riau saat ini untuk kelompok perguruan tinggi dan program vaksinasi kampus to kampus akan terus digencarkan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang akan menyampaikan laporan. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rekan Rizky, bisa Anda ceritakan bagaimana tadi Anda gambarkan seperti apa antusiasnya mahasiswa Riau mengikuti vaksinasi kali ini? Ya, memang pada kegiatan vaksinasi massal yang digelar oleh Polda Riau di UIN Suska Riau kali ini diserbu oleh para mahasiswa. Tampak ratusan mahasiswa mengantri mulai dari pintu masuk gedung, kemudian mengisi formulir dan mengantri di tempat duduk yang sudah disediakan untuk menerima vaksin. Pada kegiatan kali ini, Polda Riau mengandeng sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti yang sudah disebutkan tadi. Di antaranya ada PMII, GMKI, HMI, GMNI, KAMI, IMM, PMKRI, dan lain-lain. Ada sekitar 450 dosis yang disediakan, begitu. Iya, lalu berapa banyak tenaga kesehatan yang dilibatkan dalam menyuntikkan 400-an tadi dosis vaksin tadi? Iya, dalam kegiatan vaksin kali ini ada 45 vial atau 450 dosis vaksin yang disuntikan kepada para penerimanya, diantaranya 200 untuk dosen, pegawai, dan karyawan dari lingkungan UIN Suska Riau. Selanjutnya ada 250 dosis untuk mahasiswa atau mahasiswi yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus Riau. Untuk tenaga kesehatan yang dilibatkan berjumlah 16 orang yang kesemuanya berasal dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Oke, lalu bagaimana dengan imbauan Kapolda Riau sebagai otoritas yang menginisiasi vaksin kampus to kampus ini? Iya, terkait ini memang Polda Riau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin karena vaksin yang diberikan ini dipastikan aman dan halal, dan vaksin yang diberikan ini sendiri jenisnya adalah jenis Sinovac, gitu. Iya, Rizky, mengenai vaksinasi ini sendiri, lalu berapa sudah sampai mana capaian vaksinasi di Riau sendiri saat ini? Ya, baik, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, tertanggal 24 Agustus 2021 kemarin, tercatat capaian vaksinasi COVID di Riau baru sekitar 21,7%. Total warga Riau yang sudah divaksin dosis 1 sebanyak 970.000 orang lebih, dan dosis 2 sekitar 679.000 orang lebih. Sementara total jumlah penduduk yang ditetapkan sebagai target sasaran vaksinasi COVID di Riau ada sebanyak 4.400.000 jiwa atau 70% dari total jumlah penduduk Riau sebanyak 6.300.000 jiwa. Hingga saat ini artinya masih tersisa sedikitnya 3.500.000 jiwa penduduk Riau yang sudah ditetapkan sebagai target vaksin, namun belum tervaksinasi. Lambatnya progres vaksinasi di Riau ini diantaranya penyebabnya adalah keterbatasan stok vaksin yang ada di Riau, begitu. Iya, Tribuners, tadi rekan Rizky juga berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Dokes Polda Riau, Kombes Dr. Priyo Kuncoro. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Hari ini kita sedang menyelenggarakan vaksinasi yang gagasan utamanya
memang murni gagasan Bapak Kapolda untuk menggandeng rekan-rekan kita dari mahasiswa Payung Kelas. Tentu bukan hanya semata itu saja, ini juga dengan mengikut sertakan sivitas akademika, para dosen, karyawan dari perguruan tinggi, dan dari kelompok mahasiswa ini. Tujuan utamanya tentu adalah dalam rangka secara keseluruhan Polda Riau ingin melibatkan diri dalam menciptakan herd immunity di lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Kali ini fokus sedang kita laksanakan untuk kelompok-kelompok perguruan tinggi, dan itu mudah-mudahan terus bisa bergulir di perguruan tinggi lain, sehingga kita berharap bahwa herd immunity di lingkungan kita makin cepat terjadi. Ini untuk dosis 1 ya Pak? Ya, kali ini kita dosis 1, jumlahnya yang kami siapkan itu untuk 450 orang. Yang sebagian kita manfaatkan untuk sivitas akademika seperti dosen, guru dan sebagainya. Terus kemudian sebagian juga kita arahkan untuk rekan-rekan dari Cipayung Kelas. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Satuan Tugas Khusus Isolasi Terpusat Provinsi Bangka Belitung mengingatkan kembali masyarakat yang terpapar COVID-19 namun tidak mengalami gejala untuk ikut isolasi secara terpusat dan tidak lagi isolasi mandiri di rumah. Kebijakan isolasi terpusat ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Riki. Halo, Dea. Riki, bisa Anda informasikan detailnya, sebenarnya sejak kapan Pemprov Babel ini memberlakukan isolasi terpusat? Baik, Dea. Kebijakan isolasi terpusat yang dilakukan oleh Pemprov Babel dilakukan sejak 1 bulan terakhir ini. Alasan mereka melakukan isolasi terpusat karena melihat tingginya kasus kematian dan tingginya kasus konfirmasi yang terjadi pada 1 bulan terakhir ini di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, kasus kematian dari periode tanggal 7 hingga 23 Agustus sebanyak 43 warga yang meninggal dunia karena isoman. Sehingga dari latar belakang inilah mereka melakukan kebijakan untuk melakukan isolasi terpusat. Begitu, Dea. Oke, lalu gedung dan tempat apa saja yang kali ini dijadikan pemerintah daerah untuk lokasi isolasi terpusat tersebut, Riki? Kalau untuk gedung dijadikan tempat isolasi terpusat berbagai macam dibuat oleh pemerintah provinsi, dari gedung asrama haji, dari gedung BLKI tenaga kerja, gedung sekolah negeri, bahkan juga dalam beberapa hari ini akan ada kapal dari PT Pelni yang akan tiba di Belitung untuk dijadikan tempat isolasi terpusat, begitu ya. Ya, Riki, berdasarkan pantauan Anda di lokasi dan juga informasi yang Anda himpun, sudah berapa tempat tidur yang kini terpakai di lokasi isoter di sana? Kalau untuk lokasi isoter di Babel ini berjumlah 49 tempat dengan jumlah tempat tidur 1.187. Dan untuk tempat yang terpakai hingga saat ini berjumlah 460 tempat tidur yang terpakai dan masih tersisa sebanyak 727. Artinya tidak full semua tempat tidur yang ada di isolasi terpusat di Bangka Belitung. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Riki berhasil melakukan wawancara bersama Ketua Satgasus Isoter Bangka Belitung, Mikron Antariksa. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk Satgas Isoter yang telah dibentuk isolasi terpusat saat ini di wilayah Bangka Belitung sudah ada di 7 kabupaten kota dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah isolasi terpusat itu sampai dengan saat sekarang ada berjumlah 49 tempat dengan kapasitas 1.187, yang mana memang paling banyak tempatnya adalah di Belitung Timur, karena di Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, kemudian Bangka Tengah, Bangka Selatan, itu isolasi terpusat terpadunya itu berada di tingkat desa, di tingkat kecamatan, sehingga lokasi mereka tersebar dan tempatnya pun banyak, dan TT-nya tempat tidurnya 1.187.
Nah, sampai dengan saat ini pertanggal 24 Agustus bahwa lokasi tempat isoter itu sudah 462 tempat tidur yang terisi atau 38%. Memang belum keseluruhan terisi karena memang yang pertama mereka sedang menjalani isolasi yang saat ini mandiri, menghabiskan waktunya, jadi nanggung kalau seandainya dibawa ke tempat isolasi terpusat. Namun dari terbentuknya Satgas, nanti kami akan bekerjasama dengan Satgas tracking, tracer, dan testing, jadi langsung setelah positif dibawa masuk ke dalam isoter. Jadi tidak ada lagi di Bangka Belitung yang melakukan isoman, karena sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin sudah ada 43 yang meninggal saat menjalankan isolasi mandiri. Jadi kami berharap 3.006. Tribuners, kabar duka datang dari pelantika musik Indonesia. Penyanyi legendaris Eli Kasim meninggal dunia. Sebelumnya jenazah Eli Kasim disemayamkan di rumah duka kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dorce Gambalama hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat melayat ke rumah duka. Kemudian jenazah Eli Kasim dimakamkan di TPU Al-Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat pada hari ini, Rabu siang. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ari Puji Waluyo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ari. Halo rekan dia, selamat sore. Iya, rekan Ari, bisa Anda informasikan lebih detailnya sebenarnya kapan Eli Kasim ini meninggal dunia dan juga di mana saat itu? Ya, menurut informasi yang diterima oleh tim Warta Kota, berdasarkan dari papan tulis yang ada di rumah duka keluarga dari Eli Kasim meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Jakarta hari Rabu pukul 03.48 pagi. Eli Kasim saat itu sedang berjuang melawan sakitnya dan beliau meninggal setelah mendapatkan perawatan intensif. Iya, Ari, apakah ada informasi lebih detailnya terkait karena sakit apa hingga menyebabkan Eli Kasim meninggal dunia? Iya, selama rekan Warta Kota berada di sana, pihak keluarga belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai kronologi meninggalnya Eli Kasim atau penyakit yang sedang dirasakan oleh Eli Kasim selama di rumah sakit. Tapi menurut keterangan dari Dorce, yang hadir juga di rumah duka Eli Kasim yang di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur, Dorce bilang Eli Kasim memang menderita sakit sejak lama, itu sakit lambung karena memang sering menahan lapar dan lain sebagainya. Dan Dorce belum bisa mengasih keterangan lebih lanjut mengenai kronologi meninggalnya karena dia baru tahu tadi pagi jam 7 menurut keterangan dari temannya yang memang dekat sama Eli Kasim ini. Gitu. Dan setelah dipikir-pikir ya memang menurut Dorce meninggalnya karena sakit lambung. Selebihnya dia kurang lebih paham. Oke, lalu Ari, selain Dorce, siapa lagi yang terlihat hadir di rumah duka Eli Kasim? Ya, menurut pantauan Warta Kota selama berada di sana, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, turut hadir melayat ke rumah duka Eli Kasim. Kemudian ada juga Gubernur Sumatera Barat yang juga hadir memberikan penjelasan sedikit mengenai sosok Eli Kasim selama ini. Ya, lalu seperti apa sosok Eli Kasim ini selama masa hidupnya? Ya, menurut pemberitaan-pemberitaan yang beredar, Eli Kasim ini adalah seorang penyanyi Indonesia yang meninggal di usia 76 tahun. Selama karirnya ini, Eli Kasim itu selalu menyanyikan lagu-lagu Minang. Dia selalu mengangkat budaya atau adat Minang. Selama karirnya manggung di mana-mana itu dia selalu membawakan lagu-lagu dari adat Minang sampai akhirnya karir dari Eli Kasim ini membuat masyarakat Minang itu merasa bangga bahwa Eli Kasim ini itu mempeloporkan budaya adat sampai ke pelosok di Indonesia. Baik. Tribuners, tadi rekan Ari juga sudah melakukan wawancara bersama Dorce Gambalama. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Inna ilaihi raji'un, kembali berpulang salah satu artis legend
Di Indonesia nih legend itu cuma ada beberapa, bisa dihitung jari, termasuk Uni Eli Kasim dan juga Titi Puspa, dan ada beberapa cowoknya. Dan ini kebetulan legend penyanyi Minang. Saya dengar berita tadi itu kurang lebih jam 7, banyak yang tanya sama saya, benar nggak sih ini hoax apa bukan, Ibu Uni Eli meninggal. Saya sempat kaget, saya telepon anaknya, saya telepon keluarganya, nggak ada yang angkat. Saya masih gelisah. Terus saya telepon Mary Zamri, akhirnya dia bilang betul, mama meninggal. Langsung saya nggak itu lagi, saya berikan semua ke IG dan juga ke Facebook, benar Uni Eli Kasim meninggal. Tadi mukanya bersih banget, senyum, alhamdulillah. Bun, mungkin mengenal sosok almarhumah gitu sudah berapa lama sih, Bun? Ada orang bilang katanya saya ini penggantinya Eli Kasim. Kalau saya udah make up tuh muka saya mirip sama Eli Kasim. Cuman Uni Eli Kasim lebih jauh umurnya sama saya. Uni Eli Kasim katanya 76, saya baru 58 ya. Tapi saya kenal Uni Eli itu sekitar tahun 75. Foto rumah beliau di Kembang Sepatu, daerah Senen. Nah situ terus akhirnya berkembang sampai sekarang. Pokoknya udah kayak dibilang kayak adik, dibilang kayak anak. Bagi saya Uni Eli Kasim itu tidak tergantikan. Walaupun banyak penyanyi daerah Sumatera Barat ataupun, tapi memang vokalnya atau ininya nggak tergantikan lah. Belum ketemu saya. Ketemu atau komunikasi kapan? Oh, kalau terakhir komunikasi itu 3 hari yang lalu. Tapi nggak ada, tapi saya curiga ada namanya saudaranya Eti. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Mohon maaf Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Kembali ke live update, kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan SMK Negeri 2 Tanjung Pandang sebagai pusat isolasi terpadu atau isoter. Gedung isoter di SMK Negeri Tanjung Pandang ini di Kabupaten Belitung mulai beroperasi pada hari ini, Rabu 25 Agustus. Gedung isoter ini juga dilengkapi dengan sarana-prasarana yang dibutuhkan warga yang melakukan isoman di sana. Setelah isoter difungsikan di bawah kewenangan Pemprov Babel, diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan isolasi mandiri di rumah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Pos Belitung, Disa Ariyanti, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Disa. Halo Dea. Rekan Disa, bisa Anda informasikan lokasi isoter yang disediakan sejak hari ini, apakah sudah ada yang menempati? Baik, Dea, bisa saya laporkan bahwa untuk tempat isolasi terpadu yaitu Sekolah SMK Negeri 2 Tanjung Pandan yang hari ini sudah dipergunakan oleh pihak pemerintah Provinsi Bangka Belitung, tapi untuk pasien yang terpapar COVID ataupun orang yang terpapar COVID memanfaatkan tempat itu belum ada sama sekali hingga hari ini. Lokasi ini memang berada di pusat kota Tanjung Pandan dan memang sangat strategis, yaitu dikelilingi oleh pagar yang sangat tinggi dan memang areanya tertutup dari jangkauan masyarakat. Begitu Dea. Iya, berdasarkan pantauan Anda, rekan Disa, lalu apa saja fasilitas yang tersedia di lokasi isoter di SMK tersebut? Baik Dea, untuk fasilitas yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung yaitu berupa kasur sebagai tempat tidur para pasien jika ada yang menggunakan fasilitas tersebut, kemudian juga ada tempat lapangan terbuka, kemudian juga ada kipas angin dan tempat-tempat untuk bersantai lainnya, agar pasien tersebut tidak stres ataupun merasa terkurung di dalam tempat isolasi terpadu tersebut, Dea.
Oke, lalu bagaimana dengan prosedur untuk bisa melakukan isoter di sana? Bisa? Baik, dia bisa kami laporkan bahwa jika ada masyarakat yang ingin menggunakan tempat isolasi terpadu dari pasien ataupun pasien sendiri ke tempat isoter, nanti diarahkan oleh petugas jaga yang ada di tempat tersebut ke tempat pendaftaran. Jadi nanti sebelum masuk ke ruangan ataupun ditempatkan di ruang isolasi mana, pasien ini harus di screening terlebih dahulu. Jadi nanti ada petugas dari dinas kesehatan ataupun tenaga kesehatan yang men-screening pasien tersebut, baik itu kondisi kesehatan maupun kondisi tubuh dari pasien itu sendiri. Begitu dia. Oke, lalu sementara ini ada berapa jumlah bed yang disediakan oleh petugas di sana? Sementara ini untuk jumlah bed ada 80 dengan jumlah ruangan 13 ruangan. Untuk satu ruangan itu diisi oleh 6 orang ataupun disediakan untuk 6 orang pasien COVID yang 19 gitu dia. Apabila nanti jika ada over dari jumlah bed yang ada, maka sudah disediakan ruangan-ruangan lain yang sekarang ini tinggal memasukkan bed-bed dari petugas sendiri nanti. Begitu dia. Terima kasih rekan wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Semen Padang FC terus menggenjot latihan para pemain jelang gelaran Liga 2. Seperti biasa, SPFC melakukan latihan seperti biasanya di lapangan mes Indarum, Kota Padang. Pelatih kepala SPFC, William Syah, mengaku bahwa dalam pekan ini ia akan menerapkan program One Day, One Training pada anak asuhnya. Selain itu, juru taktik Kabau Sirah tersebut juga bersyukur karena kompetisi kembali dimulai. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Padang, Rahmat Panji, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Panji. Halo rekan Dea. Iya, rekan Panji, bisa Anda informasikan lebih detailnya seperti apa program latihan yang kini sedang dijalankan oleh Semen Padang FC? Baik, pada pekan ini Semen Padang FC itu melakukan latihan One Day, One Training. Jadi dalam latihan ini pelatih Semen Padang FC, William Syah, hanya melakukan 1 kali latihan dalam sehari. Karena sebelumnya William Syah sudah pernah melakukan latihan itu 2 kali sehari, malah ada 1 kali sehari latihan dan 1 kali libur atau latihan mandiri. Dalam program One Day One Training ini, William Syah berharap itu para pemainnya tetap bisa menjaga kebugaran. Jadi berlatih pada pagi hari atau dalam 1 kali sehari, dan siangnya itu bisa istirahat dan tetap menjaga kebugaran untuk latihan esok harinya. Seperti itu deh. Lalu apa saja saat ini fokus latihan yang diberikan William Syah untuk anak-anak asuhnya itu? Baik, kalau untuk fokus latihan ini tidak jauh berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya, yaitu masih pada tahap taktikal. Karena menurut William Syah, taktikal adalah hal yang akan berguna nantinya pada saat pertandingan. Jadi William Syah fokus pada masalah attacking dan transisi. Latihan ini tidak banyak perubahan dari pekan sebelumnya, namun dia berharap akan ada otomatisasi pada para pemain agar nanti waktu pertandingan berlangsung mereka sudah terbiasa untuk melakukan transisi sekaligus attacking dengan kreativitas yang mumpuni, seperti itu. Iya, Panji, tadi juga Anda sempat bertemu dengan William Syah selaku pelatih Semen Padang FC ya. Lalu bagaimana tanggapannya terkait kompetisi Liga 1 ini ya, yang akan kembali digelar, yang maksudnya akan digelar Jumat nanti? Iya, terkait Liga 1 itu adalah kabar yang bahagia menurut William Syah. Dia sangat bersyukur dan mungkin rasa syukur itu juga diucapkan oleh seluruh elemen sepak bola di Indonesia terkait Liga 1 yang akan kembali bergulir. Dan William Syah berharap juga para peserta Liga nantinya itu bisa menjaga atau menerapkan prokes kesehatan yang baik agar Liga bisa berjalan atau bergulir sampai akhir.
Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Panda Rahmat Panji untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang warga dilaporkan tenggelam di Sungai Barito, Kabupaten Barito, Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 20 Agustus malam kemarin. Identitas korban diketahui atas nama Tony, berusia 29 tahun, merupakan warga Desa Batik, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito, Kuala. Korban tenggelam tepatnya di sisi dermaga CPO PT Sinar Sawit Sentosa, Kecamatan Bakumpa. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Banjarmasin Pos, Tabri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tabri. Rekan Tabri, bisa mendengar saya? Bisa. Iya. Baik, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi sebenarnya korban bisa sampai tenggelam dan kondisi lokasi kejadian saat ini juga bagaimana? Oke, baik dia. Jadi kejadian yang menimpa saudara Tony warga Desa Batik, Kabupaten Barito Kuala, itu terjadi pada malam tadi sekitar pukul 23.30 WITA. Nah, dia bersama warga lainnya yaitu Muhammad Rafi, saat itu duduk di dermaga CPU yang ada di berjarak sekitar 700 meter dari kawasan penduduk. Nah, saat di situ, saat mau pulang, beranjak pulang, salah satu dari mereka yang berdua itu, saudara Tony, terjatuh. Karena dia saat itu duduk membelakangi Sungai Barito. Terjatuh, kemudian dilakukan pertolongan pertama. Namun sempat bergumul di air, saudara PI, dan kemudian tidak bisa menyelamatkan karena terbawa arus air. Seperti itu deh. Rekan Tabri, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, saat ini siapa saja yang terlibat dalam pencarian korban dan juga alat apa saja yang dikerahkan? Oke, untuk pencarian di lokasi telah dilakukan mulai malam tadi. Kemudian dihentikan beberapa jam karena memang cuaca, maksud saya kondisi malam, jadi dilanjutkan pagi hari tadi. Ada banyak satuan yang terlibat dalam pencarian ini, baik dari BPBD, kepolisian, TNI, PMI, kemudian Basarnas dari Banjarmasin juga ada tiba di lokasi, dan satu satuan relawan dari Banjarbaru yaitu Borneo Rescue yang juga stay tetap di lokasi kejadian, masih sampai pada sore ini. Iya. Lalu selain cuaca yang kemarin sempat tidak bersahabat untuk melakukan pencarian, apakah di hari ini petugas kembali menemui kendala saat berupaya mencari korban tenggelam itu? Iya, upaya pencarian korban yang hilang ini dilakukan dengan maksimal, baik itu secara tradisional, jadi warga sekitar di situ menggunakan duri dari tanaman yang diikat kemudian direndam di air, berharap itu bisa menyangkut apa-apa barang yang atau mayat itu sendiri yang ada di sungai. Karena ini merupakan salah satu cara tradisional warga di sini, di Das Barito. Kemudian secara modern juga, dari relawan ada yang mengerahkan drone bawah air. Namun karena terkendala air sungai yang keruh, jadi tidak maksimal juga pencarian hingga sampai pada sore ini. Oke, tapi Tabri, terkait hal kejadian ini ya, apakah sebelumnya pernah ada juga kejadian ada yang tenggelam di lokasi ini? Iya, dari informasi warga sekitar yang saya temui, memang di beberapa waktu atau beberapa tahun terakhir ada kejadian serupa, yaitu ada 2 orang juga dengan kejadian yang berbeda, waktu yang berbeda, namun telah ada memakan 2 korban di lokasi yang masih kawasan sekitar di situ, dermaga itu. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tabri untuk informasinya dari Barito. Selamat kembali bertugas. Tribuners, jembatan Desa Pombewe, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ambruk pada hari ini, Rabu 25 Agustus. Lokasi jembatan tersebut tidak jauh dari kampus 2 UIN Dato Karama Sigi. Ambruknya jembatan di Desa Pombewe mengakibatkan jalan menuju Desa Sidera dan Olobojo terputus.
Pantauan tribunpalu.com, sejumlah masyarakat sekitar membuat jalur alternatif untuk kendaraan roda 2 di dekat jembatan ambruk. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Palu, Moh Salam, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Salam. Iya, dia. Rekan Salam, bisa Anda informasikan detailnya terkait jalur alternatif yang dibuat oleh masyarakat ini untuk menuju ke Desa Sidera dari arah Kota Palu? Baik, dia. Bahwasanya diketahui pagi tadi jembatan penghubung di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Wiromaru, Kabupaten Sigi, untuk tembus menuju ke Desa Sidera itu amblas dan sejumlah jalur juga terputus, seperti yang berada di Desa Jono Oge juga terputus akibat guyuran hujan semalam, sehingga 2 akses jalan dari Kota Palu menuju Kabupaten Sigi itu terputus, dia. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda dan juga informasi yang berhasil Anda himpun, apakah sudah ada respons dari pemerintah setempat terkait ambrolnya jembatan di Desa Pombewe ini? Baik, dia. Tadi kita juga mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, bahwa Edi Sastro, bahwasanya dirinya bersama tim sudah meninjau jembatan yang ambruk di Desa Pombewe dan rencananya akan membangun jembatan darurat di sekitar amblasnya jembatan Pombewe tersebut. Dan juga dia perlu kami informasikan salah satu akses jalan menuju Desa Sidera yang berada di Desa Jono Oge juga saat ini masih digenangi air akibat hujan yang mengguyur Kabupaten Sigi semalaman itu. Sehingga jalur alternatif yang bisa dilewati pengendara yakni Jalan Poros Palu Kulawi, dia. Ya, Tribuners, tadi rekan Salam juga berhasil mendapatkan keterangan dari salah satu saksi saat kejadian. Rafi'i, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi tindak menyelamatkannya pas cabur tuh. Pas cabur tuh ada kawah ini. Sudah banyak tuh kalau landasan. Jadi kalau pesawat 2 kali melawak, yang ketiga kali itu ya sampai ke sini nih. Sampai ke sini ini jadi langsung ditarik nih jauh. Kelapas saya lah. Kelapas saya mana sudah lamas dua aja, kayaknya ada lamas tuh. Kejadian tuh Bang melapor kemana? Pas kejadian loh kah? Langsung aku ada nini itu. Jadi langsung orang turunan tadi lah. Turunan lah. Yang bagian munjun bertiga tuh sudah ulun melapas ke bawah sana, ulun tuh sudah banyak menajuni di sini. Kabar berikutnya datang dari Pulau Bali. Teka-teki mengenai sosok yang menggantikan posisi almarhum Ketua DPD Gerindra Bali, Ida Bagus Putu Sukarta alias Gus Surkarta, akhirnya terkuak. Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, akhirnya menunjuk Made Mulyawan Arya sebagai suksesor Gus Sukarta yang meninggal akibat sakit beberapa waktu lalu. Ini terlihat saat Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyerahkan surat keputusan atau SK kepengurusan Gerindra Bali yang baru. Penyerahan itu sendiri dilakukan di sektor restoran and bar Sanur, Denpasar pada Rabu 25 Agustus hari ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Ragil Armando, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ragil. Halo rekan, ya, terima kasih. Dapat kami lakukan bahwa teka-teki mengenai pengganti Gus Sukarta yang selama ini sudah akhirnya terkuak. Prabowo Subianto sendiri menunjuk sosok Made Mulyawan Arya atau yang akrab disapa De Gajah sebagai Ketua DPD Gerindra Bali. De Gajah sendiri atau Made Mulyawan Arya sebelumnya merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Denpasar sekaligus Wakil Ketua DPD Kota Denpasar. Menariknya, dapat kami laporkan yang menjadi posisi sekretaris dalam kepengurusan tersebut adalah Wayan Buntre yang merupakan politikus GAIK Golkar. Wayan Buntre sendiri sebelumnya adalah mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Badung dan mantan bakal calon wakil Bupati Badung di Pilkada serentak 2020. Dalam arahannya, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa pihaknya meminta para pengurus baru untuk terus kompak bekerja membesarkan partai di masa pandemi COVID-19.
Bahkan Sufmi mengingatkan untuk selalu melakukan konsolidasi dengan jajaran partai baik di tingkat provinsi hingga ke desa. Sufmi Dasko yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI ini mengingatkan bahwa Prabowo Subianto menargetkan Gerindra di Bali untuk kembali berebut kursi DPR RI yang hilang di Pileg 2019 lalu. Menariknya, dapat kami laporkan bahwa saat disinggung mengenai pertemuan antara Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzadi dengan Hasto Kristianto, Sufmi Dasko mengatakan jika pihaknya memiliki hubungan baik dengan semua partai. Namun ia mengakui khusus dengan PDIP, Gerindra memiliki kedekatan khusus dengan partai berlambang banteng tersebut. Apalagi menurutnya antara Megawati dengan Prabowo sendiri memiliki chemistry yang baik. Begitu rekan ya dapat kami laporkan. Oke, lalu bisa Anda jelaskan lebih detail ya mengenai penyerahan SK kepengurusan Partai Gerindra di Bali tadi? Dalam penyerahan SK tersebut yang menjadi menarik adalah selain bergabungnya Wayan Muntre yang merupakan tokoh Golkar, juga diikuti oleh bergabungnya gerbong dari Wayan Muntre yang merupakan loyalis-loyalisnya yang berasal dari Partai Golkar. Sehingga dalam kepengurusan Gerindra yang baru itu sendiri bisa dikatakan hampir setengah merupakan para pengurus Partai Golkar X yang sempat bergabung di Golkar beberapa periode sebelumnya. Begitu kan ya? Oke, Ragil. Lalu seperti apa untuk target dari DPP Gerindra kepada pengurus barunya? Target sendiri dapat kami sampaikan bahwa DPP meminta untuk DPD Gerindra Bali untuk selain merebut kursi DPR RI di Pileg, juga meminta untuk bisa merebut kursi bupati di pilkada-pilkada yang akan datang. Khusus untuk Pilgub sendiri, pihaknya tidak menutup kemungkinan bahwa peluang berkoalisi dengan PDI akan terbuka mengingat kedekatan antara partai tersebut di pemerintahan di pusat. Begitu rekan Dea. Terima kasih jurnalis Tribun Bali Ragil Armando untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!